Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan buku Psychology of Money. Kali ini kita akan memasuki bab ke-10, yaitu menabung uang. Satu-satunya faktor yang Anda bisa kendalikan menghasilkan salah satu hal yang benar-benar penting. Betapa menakjubkan. Oke, langsung saja saya membacakan bab ke-10. Saya ingin meyakinkan Anda agar menabung uang. Tak akan butuh waktu lama. Namun, itu tugas yang aneh, kan? Apa orang perlu diyakinkan agar menabung? Menurut pengamatan saya, ya, banyak yang perlu. Sesudah melebihi tingkat pendapatan tertentu, orang bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Mereka yang menabung, mereka yang tak berpikir bisa menabung, dan mereka yang tak berpikir perlu menabung. Ini untuk 2 kelompok yang disebut terakhir. Gagasan pertama, sederhana tapi gampang terlewat, adalah bahwa membangun kekayaan tidak banyak berhubungan dengan pendapatan atau hasil investasi, dan banyak berhubungan dengan tingkat tabungan. Cerita singkat mengenai dasarnya efisiensi. Pada tahun 1970-an, dunia tampak seolah akan kehabisan minyak. Perhitungannya tak sukar. Ekonomi global menggunakan banyak minyak. Ekonomi global tumbuh, dan jumlah minyak yang dapat kita ambil tak mencukupi. Kita tak kehabisan minyak, untungnya. Namun, itu bukan hanya karena kita menemukan lebih banyak minyak, atau bahkan menjadi lebih jago mengambil dari dalam tanah. Alasan terbesar kita berhasil mengatasi krisis minyak adalah karena kita mulai membuat mobil, pabrik, dan rumah yang lebih efisien penggunaan energinya daripada dulu. Amerika Serikat menggunakan 60% lebih sedikit energi per dolar PDB hari ini dibanding pada 1950-an. Rata-rata jarak tempuh semua kendaraan per satuan bahan bakar sudah lebih tinggi sejak 1975. Ford Taurus 1989 sedan rata-rata bisa menempuh 7,7 km dengan bahan bakar 1 liter. Chevy Suburban 2019 bisa menempuh jarak yang sama dengan bahan bakar sejumlah sama. Tapi mobilnya berupa SUV, sangat besar. Dunia menumbuhkan kekayaan energi bukan dengan menambah energi yang dimiliki, melainkan dengan mengurangi energi yang dibutuhkan. Produksi minyak dengan gas Amerika Serikat telah naik 65% sejak 1975. Sementara penghematan dan efisiensi sudah menambah apa yang bisa kita gunakan dengan energi itu, sampai melebihi 2 kali lipat. Jadi mudah melihat mana yang lebih berpengaruh. Yang penting di sini adalah bahwa menemukan lebih banyak energi itu sebagian besar di luar kendali kita dan penuh ketidakpastian. Karena mengendalikan campuran geologi, geografi, cuaca, dan geopolitik. Namun menjadi lebih efisien dalam menggunakan energi itu sebagian besar berada dalam kendali kita. Keputusan membeli mobil lebih ringan atau naik sepeda ada di tangan Anda dan punya peluang 100% menaikkan efisiensi. Sama saja dengan uang kita. Hasil investasi bisa membuat Anda kaya. Namun ampuhnya suatu strategi investasi dan berapa lama ampuhnya dan apakah pasar mendukung selalu tidak pasti. Hasilnya diselubungi ketidakpastian. Tabungan pribadi dan gaya hidup sederhana, penghematan dan efisiensi keuangan adalah bagian rumus uang yang lebih banyak bisa Anda kendalikan dan punya peluang 100% efektif sekarang maupun masa depan. Jika Anda memandang
pembangunan kekayaan sebagai sesuatu yang akan memerlukan lebih banyak uang atau hasil investasi besar, boleh jadi Anda menjadi pesimis seperti orang-orang yang khawatir dengan energi pada 1970-an. Jalan ke depan tampak berat dan tak bisa dikendalikan. Jika Anda memandangnya sebagai didorong sikap hemat dan efisien Anda sendiri, nasib Anda akan lebih jelas. Kekayaan hanya kumpulan sisa sesudah Anda membelanjakan apa yang Anda dapat. Dan karena Anda bisa membangun kekayaan tanpa pendapatan besar, tapi tidak bisa membangun kekayaan tanpa tingkat tabungan tinggi, jelas yang mana yang lebih berpengaruh. Yang lebih penting, nilai kekayaan itu relatif terhadap apa yang Anda butuhkan. Anggap Anda dan saya punya harta yang sama banyak, dan umpamakan Anda investor yang lebih hebat daripada saya. Saya bisa mendapat hasil 8% per tahun, sementara Anda bisa mendapat hasil 12% per tahun. Namun, saya lebih efisien dengan uang saya. Anggap saya memerlukan uang setengah jumlah yang Anda perlu agar bahagia. Sementara gaya hidup Anda naik secepat nilai aset Anda. Saya jadi lebih sejahtera dibanding Anda, meski sebagai investor lebih payah. Saya mendapat lebih banyak manfaat dari investasi saya, walau hasilnya lebih kecil. Sama saja bagi pendapatan. Belajar berbahagia dengan lebih sedikit uang menciptakan kesenjangan antara apa yang Anda miliki dan apa yang Anda inginkan. Sama dengan kesenjangan yang Anda dapat dari pertambahan pendapatan, tapi lebih gampang dan lebih bisa dikendalikan. Tingkat tabungan tinggi berarti memiliki pengeluaran lebih rendah, dan pengeluaran lebih rendah berarti tabungan Anda bisa bertahan lebih lama ketimbang kalau Anda membelanjakan uang lebih banyak. Pikirkan itu dalam konteks berapa banyak waktu dan usaha yang dihabiskan untuk mencapai 0,1% performa tambahan investasi tahunan. Jutaan jam riset, puluhan miliar dolar untuk upaya para profesional, dan mudah melihat apa yang berpotensi lebih penting atau layak dikejar. Ada investor profesional yang bekerja 80 jam per minggu untuk menambah 10% hasil. Padahal ada 2 atau 3% beban gaya hidup di keuangan mereka yang bisa dikurangi dengan lebih mudah. Hasil investasi besar dan gaji tinggi itu menakjubkan bila didapat. Dan ada orang-orang yang bisa mendapatkannya. Namun kenyataan bahwa ada banyak usaha yang diberikan ke satu sisi rumus uang dan sedikit yang diberikan ke sisi lain merupakan kesempatan bagi kebanyakan orang. Di atas tingkat pendapatan tertentu, yang Anda butuhkan hanyalah apa yang ada di bawah ego Anda. Semua orang punya kebutuhan dasar. Kalau sudah terpenuhi, ada tingkat di atasnya, kebutuhan kenyamanan. Dan di atasnya lagi, ada kebutuhan kenyamanan, hiburan, serta pencerahan. Namun, belanja di atas tingkat materialisme tertentu yang cukup rendah, sebagian besarnya adalah cerminan ego mendekati pendapatan. Cara membelanjakan uang untuk menunjukkan orang bahwa Anda punya atau pernah kaya uang. Pikirkanlah seperti begitu, dan Anda jadi tahu satu cara paling dahsyat untuk menambah tabungan bukan menambah pendapatan, melainkan menambah kerendahan hati. Bila Anda mendefinisikan tabungan sebagai selisih antara ego dan pendapatan, Anda bisa menyadari mengapa banyak orang dengan pendapatan lumayan menabung sangat sedikit. Ada pergulatan harian melawan naluri untuk pamer sebanyak-banyaknya dan menyaingi orang lain. Orang dengan keberhasilan keuangan yang tahan lama tak mesti orang berpendapatan tinggi. Cenderung punya sikap tak peduli
apa pikiran orang lain terhadap dirinya. Jadi, kemampuan orang menabung lebih bisa dikendalikan daripada yang biasa diduga. Tabungan bisa diciptakan dengan pengurangan belanja. Anda bisa berbelanja lebih sedikit jika menginginkan lebih sedikit. Dan Anda akan menginginkan lebih sedikit jika Anda memusingkan apa yang dipikirkan orang lain mengenai Anda. Seperti saya sering katakan di buku ini, uang lebih mengandalkan psikologi daripada pengetahuan keuangan. Anda tak perlu alasan tertentu untuk menabung. Beberapa orang menabung untuk uang muka rumah, atau mobil baru, atau masa pensiun. Itu bagus tentunya. Namun, menabung tak perlu memerlukan tujuan membeli sesuatu yang spesifik. Anda bisa menabung hanya dengan alasan ingin menabung. Malah harus begitu. Semua orang harus. Menabung untuk tujuan tertentu saja itu masuk akal di dunia yang bisa diprediksi. Namun, dunia kita tak bisa diprediksi. Menabung adalah berjaga-jaga terhadap kemampuan kehidupan untuk mengagetkan Anda pada waktu yang paling tidak pas. Manfaat lain tabungan yang tidak berkaitan dengan tujuan pembelanjaan tertentu adalah yang kita bahas di bab 7, mendapat kendali atas waktu. Semua orang tahu mengenai benda-benda kasat mata yang dibeli dengan uang, yang tak terlihat lebih sukar dimengerti, jadi cenderung tak diperhatikan. Namun, manfaat tak kasat mata uang bisa jauh lebih berharga dan mampu menambah kebahagiaan Anda lebih daripada benda-benda kasat mata yang jadi sasaran jelas tabungan kita. Menabung tanpa sasaran pembelanjaan memberi Anda pilihan dan keleluasan, kemampuan menunggu, dan kesempatan menyambar. Anda jadi punya waktu untuk berpikir. Anda jadi bisa berubah arah atas kemauan sendiri. Tiap bagian tabungan seperti mengambil satu titik masa depan yang kiranya dimiliki pihak lain dan mengembalikannya kepada Anda sendiri. Keluasan dan kendali atas waktu adalah keuntungan tak kasat mata dari kekayaan. Apa keuntungan dari uang di bank yang memberi Anda pilihan untuk berganti pekerjaan, pensiun dini, atau merdeka dari kekhawatiran? Saya akan bilang, keuntungan itu tak terhitung. Tak terhitungnya dalam dua cara, sangat besar dan penting, sampai-sampai kita tak bisa menetapkan harganya. Namun juga tak terhitung secara harfiah. Kita tak bisa mengukurnya seperti kita bisa mengukur suku bunga. Dan yang kita tak bisa ukur, cenderung kita lupakan. Bila Anda tak punya kendali atas waktu Anda dipaksa menerima segala nasib buruk yang datang. Namun jika Anda punya keluasan, Anda jadi punya waktu untuk menunggu kesempatan datang. Itu hasil tersembunyi di tabungan Anda. Tabungan di bank dengan bunga 0% boleh jadi benar-benar memberi hasil luar biasa. Jika tabungan itu memberi Anda kesempatan bekerja dengan gaji lebih rendah, tapi manfaat lebih besar. Atau menunggu kesempatan investasi yang datang ketika mereka yang tak punya keluasan jadi putus asa. Hasil tersembunyi itu menjadi makin penting. Dunia dahulu sangat lokal. Sekitar 100 tahun lalu, 75% orang Amerika tak punya telepon dan tak dilayani pengiriman surat reguler. Menurut ahli sejarah Robert Gordon, itu membuat persaingan jadi sangat lokal. Pekerja dengan kecerdasan rata-rata bisa saja menjadi yang terbaik di kotanya dan diperlukan sebagai yang terbaik karena tak harus bersaing dengan pekerja lebih cerdas di kota lain. Sekarang keadaan berubah. Dunia yang sangat berhubungan menyebabkan jumlah pesaing Anda naik dari 100.000 warga sekota ke jutaan sampai miliaran orang di seluruh dunia. Apalagi untuk pekerjaan yang mengandalkan kepala, bukan otot. Mengajar, memasarkan, analisis, konsultasi, akuntansi, pemrograman,
jurnalisme, bahkan kedokteran makin banyak bersaing di tingkat dunia. Makin banyak bidang akan masuk kategori itu selagi digitalisasi menghapus batas-batas dunia, selagi perangkat lunak memakan dunia. Kata pemodal Ventura, Mark Anderson. Pertanyaan yang Anda harus ajukan selagi jumlah pesaing bertambah adalah, bagaimana agar saya menonjol? Saya cerdas. Makin lama, makin menjadi jawaban buruk bagi pertanyaan itu. Karena ada banyak orang cerdas di dunia. Hampir 600 orang mendapat nilai tertinggi SAT tiap tahun. 7.000 lainnya di tingkat kedua tertinggi. Di dunia terglobalisasi, di mana pemenang mengambil semuanya, jenis orang macam itulah yang makin banyak menjadi pesaing langsung Anda. Kecerdasan bukan keunggulan andal di dunia yang telah menjadi sangat terhubung. Keluasan bisa jadi keunggulan. Di dunia di mana kecerdasan menjadi maha kompetitif dan banyak keahlian teknis terotomatisasi, keunggulan daya saing bergeser ke keahlian lunak yang bernuansa. Seperti komunikasi, empati, dan barangkali paling penting, keluasan. Jika Anda punya keluasan, Anda bisa menunggu kesempatan bagus dalam karir maupun investasi. Anda akan punya peluang lebih besar belajar keahlian baru bila perlu. Anda akan merasa tak buru-buru harus mengejar pesaing yang bisa melakukan hal-hal yang Anda tak bisa lakukan, dan punya ruang gerak untuk mencari apa yang Anda suka dan bisa lakukan dengan tak tergesa-gesa. Anda bisa menemukan rutinitas baru, laju yang lebih lambat, dan berpikir mengenai kehidupan dengan kumpulan asumsi yang berbeda. Kemampuan melakukan hal-hal itu ketika sebagian besar orang lain tak bisa adalah satu di antara beberapa hal yang akan membuat Anda menonjol di dunia, di mana kecerdasan tak lagi merupakan keunggulan andal. Lebih banyak kendali atas waktu dan pilihan makin menjadi salah satu hal paling berharga di dunia. Makanya, lebih banyak orang bisa dan harus menabung. Tahu apalagi yang mereka harus lakukan. Stop mencoba jadi sangat rasional. Saya akan jelaskan mengapa. Oke, demikian pembacaan bab ke-10. Dan selanjutnya akan memasuki bab 11. Masuk akal lebih daripada rasional. Yang akan saya bacakan di video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih dan semoga bermanfaat.